Jadi tuh di mana ada ya makhluk halus ya bisa dibilang pocong lah gitu. Pocong. Jadi tuh dia modelnya emang gak ganggu sih, cuma suka iseng aja, suka nimbul, ngikutin gitu. Udah kelar di lantai 1 muter tuh, kita kalau mau naik ke atas tuh pasti kan eskalator mati ya. Iya. Eskalator mati. Kalau kita naik ke eskalator kan pasti tak 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 tak. Pas kalau udah bunyi gitu, pasti ngeliatnya di belakang kayak ada yang ngikutin aja, ada yang ngeliatin aja, pasti gitu mas. Kalau di lantai 9 setahu gue, kalau kata anak-anak sih dia ada nenek-nenek tuh, cuma mukanya hancur, parah. Adanya di ujung deh. Jadi tuh waktu itu teman gue, pas gue lagi berdua sama dia lagi patroli segala macem. Gue berdua tuh emang posisi tangga turunan gitu. Dia lagi nitikin, dia nengok ke kiri, orangnya itu nenek-neneknya nengok ke kanan pas-pasan nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rita, Cerita Setan. Malam ini saya kedatangan seorang teman sebenarnya. Udah lama kita nggak ketemu ya. Wah, main. Lama banget mas. Nggak sengaja dia datang ke studio, langsung gua tarik aja buat cerita. Wer, apa kabar Wer? Alhamdulillah baik mas. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Wer, Siap. gue dengar lo tadi di balik layar. Ceritanya makin banyak aja nih Wer. Wah parah sih, kebetulan juga emang terakhir ini jaga-jaga keamanan juga mas. Oh, jaga keamanan lo? Jaga keamanan sebentar. Sebelum lo lanjut, ini cerita ngawer yang baru gua denger tentang salah satu mall ya. Siap, benar. Salah satu mall. Mall kita skip namanya. Iya, pasti. Daerahnya Pokoknya, juga nggak usah dikasih tahu. Daerah nggak usah dikasih tahu. Siap. Ini cerita menarik banget. Coba kita dengar ini. Gimana Wer ceritanya Wer? Jadi awalnya sih pas gue lagi posisi emang pasti jaga malam. Oh, dapat jaga malam. Jaga malam mas. Jadi pas di mana gue lagi ya patroli lah di sekitaran daerah-daerah kerjaan. Jadi tuh di mana ada ya makhluk halus ya bisa dibilang pocong lah gitu. Pocong. Jadi tuh dia modelnya emang gak ganggu sih, cuma suka iseng aja, suka nimbul, ngikutin gitu. Ngikutin waktu lu patroli? Ngikutin pas patroli, kadang bisa sampai lantai 4, kadang sampai ke lantai 9 juga bisa. Dia ngikutin lompat gitu apa gimana? Kalau apa dia untuk, muncul? Kalau untuk lompat atau gimana sih kurang tahu sih mas, masalahnya juga kagak mau nengok ke belakang juga kan. Udah pasti horor juga tuh. Intinya sih kalau feeling badan sih ngikutin dia mas. Ngikutin terus? Ngikutin. Selama lu patroli? Parah. Itu biasanya lu patroli sendiri, berdua atau? Kebetulan waktu itu bertiga sih, cuma yang 2 orang itu dia foto area dari bawah sampai lantai 9. Nah kebagian kita sendiri tuh dari bawah tuh, dari dasar sampai atas tuh sendiri. Oke. Emang udah bukan karena berani, karena emang udah biasa aja sih mas jatuhnya. Udah biasa. Emang di mana tuh posisi di letak itu, di lantai itu pojok pasti ada dia. Oh emang tempat dia? Tempat dia deh pokoknya. Kawasan dia lah ya? Iya benar. Berarti lu nggak cuma sekali 2 kali ketemu dia? Bukan sekali 2 kali, udah sering lah. Pokoknya ya, lu pokoknya sih gitu. Lu ya udah deh. Tapi itu selain itu ada apa lagi? Paling ya model-model kayak kunti-kunti gitu, paling bunyi-bunyi segala macem lah. Udah biasa sih itu mah. Kalau di tempat mana aja pasti ada sih. Menurut lu yang paling mengganggu di tempat lu? Mengganggu sih itu, pokoknya lantai 1 paling pojok, udah itu dia doang dah. Ganggunya seperti apa selain? Ganggu kalau kita kalau udah kelar di lantai 1 muter tuh, kita kalau mau naik ke atas tuh pasti kan eskalator mati ya. Iya. Eskalator mati. Kalau kita naik ke eskalator kan pasti tak 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 tak. Pas kalau udah bunyi gitu, pasti ngeliatnya di belakang kayak ada yang ngikutin aja, ada yang ngeliatin aja, pasti gitu mas. Yang bikin kita horornya. Pokoknya kalau udah ngeliatin lantai 1 kayaknya udah aman aja. Cuma tetap aja feeling pasti ada aja yang ngikutin dari belakang gitu. Dia itu biasanya kan lu bilang kan tadi ada kayak pocong, ada kunti gitu. Mereka ada ganggu selain ngikutin nggak, misalnya jatuhkan barang? Tapi sih kalau buat sekarang sih nggak ada ganggu sih, paling nongolin doang. Mungkin dia nunjukin, wah ini tempat gue kali gitu.
Jadi lu biar nggak sembarangan di manapun lu berada, lu nggak jangan sembarangan. Entah lu ngelangkah, nyenggol-nyenggol barang, takutnya kan kesenggol juga. Lebih ke situ sih mas palingnya. Mereka ada kawasan masing-masing nggak? Pasti ada. Kalau di lantai 9 setahu gue, kalau kata anak-anak sih dia ada nenek-nenek tuh. Cuma mukanya hancur, parah. Adanya di ujung deh. Jadi tuh waktu itu teman gue, pas gue lagi berdua sama dia lagi patroli segala macem. Gue berdua tuh emang posisi tangga turunan gitu. Dia lagi nitikin, dia nengok ke kiri, orangnya itu nenek-neneknya nengok ke kanan pas-pasan nengok. Saling ada pada depan begitu. Parah mas, kata, wah dia kan manggil, Bang Wan, sini deh. Ah kagak mau gue udah tahu, gue bilang gitu. Gue udah tahu tuh. Ya udah lah. Pas dia lama naik, dia ngomong, parah bang mukanya hancur banget. Ini bener nunduk. Itu kan ada berapa lantai sih tempat tuh? Kalau di tempat gue sih lantai 7 doang, cuma buat ke atasnya mah ada. Oh, itu menurut lu yang paling rawan nih? Ya bagian dalam sih tetap lantai 1 tetap kalau buat gue. Lantai 1? Bener, pribadi lantai 1. Lantai 1 sama basement deh gitu. Basement ada juga tuh mas. Jadi itu di mana? Wah, basement gue kan jadi ada banyak genangan air juga mas. Dia kan demen banget tuh yang becek-becek, kotor. Lembab ya. Benar. Itu paling demen banget itu. Wah, parah itu. Hawanya udah beda sih emang. Kalau udah begitu kan pasti kan namanya manusiawi ya. Pasti kan hawanya beda deh. Ngerasain dia merinding-merinding lah. Itu makhluk halus itu berdiri di dalam toko kah? Muncul dari dalam toko apa dari? Kalau dengar dari omongan sih ya model-model pedagang-pedagang sekarang ya bisa dibilang penglaris gitulah, bisa dibilang. Buat penglaris narik customer entah apalah. Cuma dengar cerita aja dari yang lain-lain gitu. Benar atau tidak kita kurang tahu. Benar, itu urusan pribadi dah. Gitu aja. Percaya nggak percaya sih, cuma yang kita alamin ya percaya karena emang ada. Berarti itu posisinya di dalam mereka? Di dalam mas dia. Kayak misalnya yang pocong lo bilang itu di toko dia? Di salah satu toko, cuma ya agak ke kamar mandi sih. Oh, toilet. Iya. Posisi masalahnya toiletnya dimatiin lampunya mas. Jadi kedemenan dia kan. Jadi gitu. Bukan 1 orang 2 orang doang sih yang gue denger, juga yang ngomong juga banyak. Orang-orang toko juga. Teman-teman lu juga waktu udah banyak yang ngomong. Tapi gue sempat dengar ada sempat kejadian yang orang jatuh ya? Benar. Itu pas kejadian orang jatuh itu pure seminggu tuh hawanya di dalam beda banget. Parah mas. Jadi hawanya tuh kayak ya parah dah, kayak sunyi, cuma sunyi kayak merinding gimana sih? Sunyi kayak bener-bener nggak ada suara sama nggak ada, cuma senyap, ya, bener-bener beda dah hawanya pokoknya di situ. Apalagi pas di tempat kejadiannya ya kan, wah itu udah parah. Sempet di polis lain juga kan itu. Tapi selama lo kerja di situ ada nggak salah satu makhluk itu yang benar-benar buat lo, gue males lagi nih datang ke sini nih tempat gitu? Ya kalau untuk itu sih enggak lah. Ya balik lagi ke kepercayaan diri sendiri sih gitu mas. Ya lu gua dunia gua ya dunia gua gitu aja. Tapi selama ini lo enjoy aja? Enjoy aja, bawa aman aja udah. Yang penting dia nggak ganggu ya udah bodo amat dah gitu. Tapi itu yang lo bilang apa namanya nenek-nenek itu, lo dengar dari teman lo ada kisahnya nggak tuh dia? Kalau untuk nenek sih gue belum pernah dengar tuh mas kisahnya. Cuma kalau dari warung-warung yang di sekitaran kantin-kantin tempat gue itu, emang dia bilang tuh, bang di sini hati-hati bang, ada setan budak kalau maghrib keluar. Setan budak di parkiran motor tuh sepanjang jalan. Itu ada setan budak. Masalahnya pohon-pohon ini mas dia pohon-pohon ketapang gede-gede. Itu yang bikin seremnya. Sering kejadian kali situ ya? Bukan kejadian lagi sih. Orang ketemu ditanya cuma nggak nengok, diem aja. Ya, kata ibu-ibu warungnya, hati bang kalau patroli malam, kadang ada setan budak di situ. Itu yang daerah belakang ya? Daerah belakang, parkiran motor tuh, wah. Pokoknya tempat itu gokil dah mas. Tapi lu pernah dengar dari teman-teman lu nggak? Kalau nggak, siapa tahu juga lu pernah lihat. Di situ ada penguasanya nggak sih? Maksudnya yang entah itu yang kalau yang udah gua dengar sih ya penguasanya kalau nggak salah genderuwo mas, dia segede hampir lantai 5 dia dari bawah tanah. Gede banget mas. Jadi tuh dulu gue ngobrol sama tukang duren ya. Jadi ada kayak festival duren gitu, dia
orangnya bisa juga mas. Jadinya tuh dia ngerti dari ilmu kayak gitu. Jadi dia di mana maghrib dia disamperin nenek-nenek, ditawarin dong di jualan durian, ditawarin mau durian nggak, cuma diem aja, nunduk nengok gitu doang, tek nengok gitu, ditawarin diem aja. Itu masih sore? Masih sore, pas malamnya gede kata dia, genderuwo, emang dia penguasanya katanya. Nenek-nenek itu berubah? Bukan nenek-neneknya ini udah, itu kan maghrib, udah lewat tuh, pas malamannya dikit jam 12:30 ada genderuwo lewat. Yang lu bilang gede itu? Gede banget itu. Gue kan kalau misalnya emang dia kan di situ kan emang nggak balik kan, kalau emang ada festival durian gitu dia nggak balik bangsa bisa seminggu ya kan. Kadang gue kalau emang begadang atau masuk malam gue nemenin dia ngobrol aja mas di sekitaran dia. Gue kadang suka iseng juga sih nanya, mas di sini ada apa mas? Emang dia bisa kan, bisa ngobatin orang juga. Ya kata dia banyak wan di sini, banyak makhluk-makhluk halusnya parah, cuma penguasanya sih katanya genderuwo sih. Segede sampai lantai 5 kata dia, gedenya. Lu pernah dengar cerita dari orang yang bekerja di situ nggak? Kalau biasanya kan orang-orang kerja di situ kan silent mas, takutnya kalau diceritain kan takut, entah kita kagak berani yang ada, makanya mereka lebih ke silent bah, bodo amat, entah juga lu ngeliat sendiri paling gitu. Lebih ke situ sih pasti anak-anak juga, biar kata, apalagi kan sekarang lagi banyak kayak anak baru ya kan di tempat gue. Biar jangan diceritain, biar dia ngerasain sendiri deh. Iya. Ntar kalau diceritain malah takut. Nggak ada ajakin patroli kagak mau. Ya udah biarin aja. Tapi yang misalnya ada apa namanya, entah itu karyawan, entah itu cleaning service, pernah kejadian nggak mereka? Kalau untuk kejadian sih kurang. Cuma kalau buat anak-anak gue ada yang sebagian kalau misalnya itu kesurupan ada. Kesurupan? Iya, lagi ngumpul kesurupan. Pertama kesurupannya kuntilanak mas. Dihilangin kan tuh, dilepasin. Ada jadinya tuh atasan gue, dia bisa dilepasin. Gak lama masuk pocong begini-gini aja deh. Lompat-lompat aja? Iya. Ya gimana ya, cewek dilompat salah nangkep, salahin ntar ya. Salah persepsi. Iya, parah udah. Jadi pocong. Tapi masih pagi lah gitu mas. Pagi? Masih pagi 7:30 pagi lu. Gokil. Tapi selama lu di situ ada tukang yang pernah ngeliat juga nggak tukang? Kalau tukang sih jarang mas, jarang ngeliat, paling orang-orang toko doang. Orang-orang toko doang. Buat di parkiran atas tuh anak-anak sering. Parkiran atas kendaraan? Iya, parkiran atas kendaraan kayak kendaraan roda 4. Ada tuh. Ya di sebagian lantai lah pokoknya. Kadang kalau anak-anak ke kamar mandi kan dari tempat anak-anak tuh ke kamar mandi lumayan jauh juga mas. Bisa bangsa 500 meter lah kamar mandinya. Jadi kalau sebelum ke kamar mandi tuh ya kayak ada tantangannya ada. Kadang ada yang kayak Fear Factor ya? Iya parah. Kadang anak-anak bilang ada yang ngeliatin lah, kadang ada yang nongolin lah dari sela-selaan tembok gitu. Tapi lu udah berapa lama kerja di situ? Alhamdulillah sih sekarang udah ada hampir setahun sih. Wah, lama ya. Tapi nyaman aja. Selama kan ini udah setahun nih. Pertama kali nih, gue tanya pertama kali nih. Lu pasti kan pertama kali kan kaget juga kan? Pasti. Lu pertama kali ketemu apa? Pada waktu itu? Iya, kalau pertama kali sih menurut gue, ya itu pocong itu mas pertama kali kalau menurut gue. Yang lu bilang deket kamar mandi? Iya benar. Masalahnya kan gue pertama kali kan ya tahu dah senioritas mah pasti ada di dunia kerjaan ya kan. Iya. Lu muter-muter sendiri segala macam ya gitu dah. Dia juga nggak cerita? Nggak cerita dia juga. Lu berarti dicemplungin ya? Wah parah, udah dicemplungin, diaduk-aduk gitu deh. Nah, gue mau nanya nih. Kan itu gedung itu kan, lu tadi bilang. Gue sambil minum mas. Iya, mau nggak. Lupa gue nawarin. Lu sambil minum. Kan itu gedung kan, lu bilang kan paling berasa di lantai dasar sampai basement ya kan? Lantai 1 lah bisa dibilang. Ada nggak satu spot, satu tempat yang lu berusaha untuk di sini hawanya beda, gue lihat dari luar aja deh, ada nggak? Waktu itu sih pernah mas di posisi di lantai berapa ya itu ya? Lantai dasar sampai lantai 3 lah. Ada di mana posisi ya agak pojok sih emang. Jadi tuh hawanya bener-bener gua kagak mau lihat sini nih. Emang itu orang kayaknya ada di situ tuh. Malas gua. Jadi anak-anak gua suruh ke situ, guanya langsung turun ke bawah. Gua nggak mau lihat situ. Mending lu terusin ke atas gua. Nah, salah satu tempat tuh. Kalau udah ngerasain badan gua
udah ngasihin, wah kagak mau gue di situ, ya udah mending gue minggir dibanding gue paksain tak kejadian. Mending minggir dah. Bener. Tapi ada di situ. Pasti ada. Intinya sih semua tempat sih pasti ada. Cuma kitanya aja lebih ke permisi, numpang ya kan. Pasti. Ya memang kita akuin kita nggak bisa terpisah lah dengan dunia itu. Tapi yang gue kagetin, walaupun ya biar orang teman-teman kita ini mikir ini mall apa ya. Yang gue kagetin ini mall rame. Cuma malamnya ternyata begini, gue lebih kaget loh. Gue shock aja, tapi ya biar dibilang di luarnya banyak ibaratnya motor lewat lah, motor truk-trukan lah segala macam, kan banyak juga anak motor mas di depan kan. Buat cuma nyampe dalam tuh sunyi. Senyap gitu, kayak nggak ada suara dari luar masuk. Parah, kayak kagak ada apa-apa di luar. Padahal di luar kita keluar nih, buset rame banget. Tapi kalau gue penasaran, mall yang di tempat lo itu kalau misalnya malam lampunya itu nyala di titik-titik tertentu apa matiin semua? Sebagian sih ada yang nyala, sebagian ada yang dimatiin juga mas. Entah dia irit listrik atau gimana. Oh itu dari pihak tokonya? Dari pihak gedung sih jatuhnya mas. Oh jatuh toko. Pihak Toko kan ngikutin gedung aja kan. Cuma yang pasti tokonya pada mati semua. Mati semua toko mah. Tinggal paling yang lampu jalan doang. Lampu jalan. Lampu depannya dia. Kalau yang di food court sering kejadian-kejadian nggak? Kalau food court paling ya bunyi-bunyi doang sih. Bunyi entah ada yang lewat lah, bunyi jalan. Kayak bunyi gimana sih sapu lidi? Srek. Oke, orang nyapu. Entah kayak bunyi apa kan rolling door kan, kalau orang-orang food court kan rolling door-nya kan ada yang rusak, ada yang sebagian ketutup, ya, ada yang nggak bisa ditutup. Ya. Kadang ada bunyi mas dileprak, jedreng. Kayak dipukul begitu. Nah, kemarin sih terakhir anak-anak ada yang bilang nih mas, pas dia masuk malam kan disenterin, masih pagi pas, bukan malam sih, pagi tuh jatuhnya dia baru masuk pagi, pembukaan akses dah, pembukaan akses dah, iya, pembukaan akses kan yang muter kan, sampai ke atas kan buka akses. Jadi di lantai 2 itu, jadi pas pasti kan setiap toko kan ada background-nya gitu ya, ada bannernya ya. Jadi pas dia lagi nyenterin gitu, ada yang geprak. Banner ya? Kalau geprak kan pasti kan semuanya kan goyang. Iya. Ini coba sebelah kanan doang yang goyang. Masih pagi loh. Wah gokil. Gue tandain aja tuh tempatnya. Oh tempatnya itu. Udah malas gue udah. Gue tandain aja udah tempatnya itu. Parah. Masih pagi padahal. Gue sempat shock juga waktu lo sempat ngomong begitu, kalau misalnya mall itu ternyata ya cukup mengagetkan buat gue. Parah. Gue nggak nyangka aja itu tempat. Tapi yang pasti makasih udah cerita nih. Sama-sama mas. Jadi pelajaran lah buat kita semua, kalau misalnya semua tempat itu pasti ada, tinggal tergantung kitanya ya. Iya benar. Intinya sih numpang-numpang aja, permisi aja di semua tempat. Kita numpang-numpang aja mas, permisi aja. Tapi lo katanya ada cerita lagi ya? Nah itu mah nanti lagi aja. Oh iya udah ya. Biar penasaran aja. Itu nanti yang part keduanya nih ya. Cerita lagi ya. Siap mas. Ini buat sahabat Q Misteri, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagi kalian yang memiliki cerita bisa kirim email atau DM di deskripsi. Saya Ritan bersama Irawan atau Ngawer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Q Misteri, everyone has story.